Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, di mana pada hadis yang ke-8 ini Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Kata beliau, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ini sudah kita singgung sedikit tentang beliau pada hadis yang ketiga, ketika beliau meriwayatkan hadis tentang 5 rukun Islam. Nah, ini juga beliau riwayatkan hadisnya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena beliau dengan bapaknya adalah 2 orang sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu, saya diperintah, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan semua itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku harta dan darah-darah mereka,
illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di awal hadis Rasulullah mengatakan umirtu, saya diperintah. Siapa yang memerintah Nabi? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan lafaz seperti ini, umirtu, saya diperintah, tidak disebut siapa yang memerintah. Kenapa? Karena dimaklumi. Karena tidak mungkin ada yang berani memerintah Nabi. Yang berani memerintah Nabi cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kalimat umirtu, saya diperintah, nuhitu, saya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang memerintah Nabi, yang melarang Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalam hadis ini, ketika Nabi katakan umirtu, saya diperintah, maka maknanya saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau sahabat yang berkata umirtu. Kalau sahabat misalnya berkata umirtu, saya diperintah. Seperti pernah dalam sebuah hadis, dalam sebuah asar, Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi, beliau pernah berkata umirtu an ushabbi al-adhan wa utiral iqamah. Saya diperintah, kata Bilal, saya diperintah. Siapa yang memerintah Bilal? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sahabat berucap saya diperintah, saya dilarang, maka maknanya yang memerintah dan yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Nabi katakan saya diperintah oleh Allah. Apa perintah Allah? An uqatilan nasa, agar aku memerangi manusia. Awas, di dalam hadis ini jangan sampai disalahpahami. Jangan sampai dikira Islam itu agama perang ya. Jangan sampai dipahami seperti itu, seperti yang disangka oleh sebahagian manusia. Kenapa? Sebab Islam hakikatnya tidaklah demikian. Islam adalah agama yang sejuk. Islam agama yang damai. Islam agama yang penuh cinta dan menebar kasih sayang. Jadi Islam itu bukan agama perang. Ya. Justru sebaliknya, Islam agama rahmat, Islam agama yang menebarkan kasih sayang. Nah, makanya di dalam hadis ini jangan kita pahami seperti teksnya saja. Nah, ini butuhnya hadis itu, teks itu dengan konteks, tafsirnya, syarahnya. Nah, di sini ya keliru ketika sebagian orang memahami satu dua hadis lalu dia terapkan tanpa dia cocokkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan dalil-dalil yang lain, lalu dia menghukumi. Nah, ini berbahaya. Sebab kalau kita melihat sejarah hidup Nabi, Pak, Nabi sama sekali tidak pernah diriwayatkan memerintahkan sahabat untuk bawa pisau, bawa pedang. Kalau ketemu orang kafir di jalan langsung main bunuh saja. Nabi tidak pernah memerintahkan seperti itu. Baik ketika Nabi berada di Mekah maupun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk membunuhi sembarang orang kafir. Tidak pernah. Justru Pak, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, bahkan sudah punya negara di Madinah ketika itu, yang pertama dibuat Nabi adanya piagam Madinah, perdamaian kesepakatan. Karena di Madinah ketika itu orang Yahudi juga ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ada perjanjian kesepakatan damai, tidak berperang. Nah, ini memang menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama perang, bukan agama yang suka menimbulkan huru-hara dan keributan. Tidak. Islam agama damai, Islam agama penuh cinta, Islam agama penuh kasih sayang. Nah, kalau begitu bagaimana hadis ini? Nabi diperintah untuk memerangi manusia
sampai mereka mau masuk Islam. Nah, makanya kita perlu Pak pahami sabab urutnya hadits ini. Kalau kita tahu ayat itu ada sabab nuzul, sebab kenapa dia diturunkan. Nah kalau hadis ada sabab urut, sebab kenapa dia diucapkan oleh Nabi. Itu harus kita pahami, supaya jangan sampai kita paham hadis itu sesuai dengan teksnya saja. Harus kita pahami konteksnya di mana dulu. Iya. Nah, diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan kenapa Nabi mengucapkan hadits ini. Jadi disebutkan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana suatu hari Nabi pernah bersabda kepada para sahabat. Tatkala itu Nabi SAW dan para sahabat sedang bersiap-siap berperang melawan orang kafir, berjihad melawan orang kafir. Maka Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat, la adfa'anna al-liwa ghadan ila rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi, besok saya akan menyerahkan bendera ini, bendera perang ketika itu, saya akan serahkan kepada seorang laki-laki yang laki-laki ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada laki-laki itu. Mendengarkan sabda Nabi seperti ini, para sahabat ribut Pak. Ribut para sahabat. Kenapa? Memperbincangkan siapa ini orang yang dimaksud oleh Nabi. Umar bin Khattab sampai mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah berangan-angan untuk menjadi pimpinan perang kecuali ketika Nabi berucap seperti itu. Kenapa? Keutamaannya. Yang langsung dapat rekomendasi dari Nabi bahwa orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pernyataan dia cinta sama Allah dan Rasulnya biasa Pak, ya kan? Semua umat Islam mengaku cinta sama Allah dan Rasulnya kan? Tapi yang luar biasa hebatnya itu, kalau ada pernyataan dari Nabi, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tahu? Ya kan? Tapi kalau Nabi sudah berucap, pasti sudah. Kenapa? Nabi itu kan dibimbing wahyu oleh Allah. Nah ini orang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Hebat betul orang ini. Maka para sahabat pun semuanya berharap semoga dia yang diberikan bendera ketika itu oleh Nabi. Tiba keesokan harinya, ternyata Nabi mencari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya beliau. Kata Nabi, aina Ali? Di mana Ali? Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit matanya. Makanya ketika itu beliau beralangan hadir. Mana Ali bin Abi Thalib? Akhirnya diutuslah seseorang supaya menghadirkan Ali bin Abi Thalib. Dihadirkan Ali bin Abi Thalib, diserahkan oleh Nabi bendera perang, kemudian Nabi tiup matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian sembuh seketika itu, seakan-akan beliau tidak pernah sakit mata. Mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi serahkan bendera perang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib berkata begini, lima uqatil ya Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi manusia? Kata Nabi, perangilah manusia sampai mereka mau bersaksi, mau bersyahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka sudah mengatakan yang demikian, maka terhalangi, haram sudah darah dan harta mereka, sampai mereka melakukan apa yang di luar dari keislaman. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi Nabi mengucapkan hadits ini dalam konteks memang berjihad, bukan dalam konteks hidup damai seperti sekarang ini. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di dalam Islam memang betul ada syariat jihad. Tapi awas, jihad ini kalau salah dipahami bisa jadi jahat. Tipis-tipis kalimatnya itu Pak, ya.
Jihad kalau salah dipahami bisa menjadi jahat. Nah, makanya butuh kita perhatikan fikihnya, Pak. Walhamdulillah di dalam Islam ada fikih berjihad itu. Kalau kita bahas, Pak, kitab fikih dari awal sampai akhir, ada 4 pembahasan fikih itu. Ada fikih ibadah, mencakup pembahasan taharah, salat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, tercakup di dalamnya masalah jual beli, muamalah, hubungan-hubungan ya, jual beli, riba dibahas di dalamnya, masalah ijarah dan seterusnya. Kemudian ada fikih munakahat, pernikahan, dibahas, dan yang terakhir tentang fikih peradilan. Nah, dibahas juga di dalamnya tentang masalah jihad. Jadi ada fikihnya itu. Jadi tidak sembarangan orang yang berjihad itu. Makanya kalau orang paham baru 1 ayat, baru 1 hadis, lalu dia terapkan, hati-hati, bisa jadi teroris. Bisa jadi teroris, Pak. Kenapa? Dia baca di dalam ayat, perangilah manusia, bunuhilah manusia orang-orang kafir sampai mereka mau masuk ke dalam Islam. Berarti kalau kita dapati orang kafir di jalan, bunuh dia, bunuh dia. Nah, ini pemahaman teroris yang seperti ini, karena memahami ayat, memahami hadis setengah-setengah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam disebutkan pembahagian orang-orang kafir itu. Tidak semua orang kafir kita disyariatkan untuk memeranginya. Di dalam fikih Islam, fikih berjihad, ada 4 jenis orang kafir, Pak. Ada 4 jenis orang kafir. Ya, kafir pertama, kafir dhimmi. Kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang dia hidup dan tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah, membayar upeti pada setiap tahunnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna, dan mereka tidak mau mengharamkan ma harramallah, apa yang diharamkan oleh Allah wa rasuluh dan rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak mau beragama dengan agama yang benar. Kemudian Allah katakan apa? Minal ladina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau menyerahkan jizyah, mau menyerahkan upeti. Artinya kalau mereka hidup tinggal di negeri kaum muslimin orang kafir, lalu mereka menyerahkan jizyah, menyerahkan upeti, maka tidak boleh diperangi. Nah, ini dalam fikih Islam namanya kafir dhimmi. Haram diperangi kafir yang seperti ini, tidak boleh. Yang kedua, kafir musta'min namanya. Ini jarang-jarang kita bahas, kita dapati pembahasan ini, Pak. Karena memang letaknya di pembahasan di fikih paling terakhir, pembahasan fikih jihad. Namanya kafir musta'min, yaitu kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, yang dia mendapatkan jaminan keamanan oleh negeri kaum muslimin. Ini tidak boleh diperangi. Nah, sama orang-orang yang kafir yang hidup di negeri kita, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, haram. Di dalam Quran dikatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajarak faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jikalau ada seorang kafir yang dia minta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang kafir masuk ke negeri Madinah, didengarkan dan ditahu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ditahu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya, tapi ternyata ini orang kafir masuk dengan jaminan keamanan oleh saudarinya sendiri, saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ali mau membunuhnya, maka disebutkan saudarinya Ali ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ummu Hani.
Apa kata Nabi? Nabi sebagai pimpinan negara ketika itu. Apa kata Nabi SAW? Laqad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Kami sungguh telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Nabi langsung memberikan perlindungan. Padahal orang kafir, Pak. Kenapa tidak boleh dibunuh? Kafir mustakmin yang mendapatkan jaminan keamanan. Sama turis yang datang, ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh diambil hartanya. Kafir mustakmin namanya. Itu jenis kafir yang kedua. Yang ketiga, kafir muahad. Kafir yang antara kita dengan dia mengadakan perjanjian untuk tidak saling berperang. Ada perjanjian. Kafir yang seperti ini tidak boleh dibunuh juga. Bahkan Nabi mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina sanah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga dapat dirasakan sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Subhanallah, Pak. Lihat, Pak. Yang membunuh orang kafir tidak mencium bau surga, kata Nabi. Ya, makanya butuh dipahami, ya. Jangan sembarang berjihad. Di dalam Islam itu tidak sembarangan, ya. Nah, jenis kafir yang keempat, inilah yang diperangi, namanya kafir harbi, yang bukan kafir muahad, yang bukan kafir mustakmin, yang bukan kafir zimbi. Itu pun berperangnya, berjihadnya bukan sembarang jihad, bukan sembunyi-sembunyi. Bukan ketika lihat pasang bom di suatu tempat kemudian dia sembunyi, lari. Bukan seperti itu jihad. Jihad itu konteksnya dalam mana? Di medan perang, berhadap-hadapan, seperti itu. Nah, inilah memang kadang, ya, walaupun hal tersebut juga tidak lepas dari isu orang-orang kafir sendiri, ya, tapi tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang-orang yang keliru di dalam memahami konsep di dalam jihad, akhirnya serampangan di dalam memahami dalil. Ini akibat cuman paham satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, lalu dia terapkan tanpa melihat dalil-dalil yang lain, tanpa memahami sesuai dengan pemahaman ulama yang saleh di dalam memahami ayat dan hadis itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dipahami, ya, Islam itu bukan agama yang suka perang. Islam itu bukan agama yang suka membunuh. Islam agama damai, Islam agama cinta, Islam agama yang menebar kasih sayang. Makanya di dalam Islam, kalaupun harus berperang, kalaupun harus berjihad, maka itu pilihan yang paling terakhir sudah. Kalau dakwah sudah tidak berguna, dan itu pun terjadi, tidak sembarang orang kafir, kan? Seperti yang kita sebutkan tadi, ada pembahasannya di dalam agama kita. Iya. Ini para jamaah sekalian. Dan Nabi SAW memerintahkan, ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya yang berjihad, Nabi pesani, jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bunuh. Tidak boleh kalian bunuhi perempuan, orang tua, bahkan orang yang beribadah di gereja tidak boleh. Jangan kalian rusak tempat-tempat ibadah, kata Nabi. Jangan kalian lakukan mutilasi. Ini pesannya Nabi. Ada adab-adabnya. Subhanallah. Dan ketika ditegakkan yang namanya jihad, itu dalam rangka menegakkan keadilan, bukan untuk menegakkan kezoliman. Makanya bukan yang penting berbau darah, enggak. Yang penting hancur, enggak. Yang penting membuat huru-hara, enggak. Ya. Akan tetapi untuk menegakkan dan menerapkan yang namanya keadilan. Islam adalah agama yang adil. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian perhatikan konteksnya. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bedakan antara uqatil dengan aktul. Beda antara qital, muqatalah dengan al-qatl. Nah, karena kalau yang satu, kalau orang tahu bahasa Arab, al-muqatalah, al-qital berperang, kalau al-qatl membunuh. Beda, walaupun dari kata yang sama, qatala.
Iya. Sumber katanya sama, tapi berbeda. Karena kalau berperang tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan pedang, dan tidak harus membunuh. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, makanya perhatikan ya. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan seperti ini. Ketika orang sholat, Pak, itu disyariatkan untuk memakai sutroh di depannya. Dan jangan sampai ada orang yang lewati orang sholat. Tidak boleh di dalam agama. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. La tusalli illa ila sutrah." Janganlah solat kecuali menghadap kepada sutrah. Sutrah itu pembatas yang ada di depan kita. Nah, kalau kamu solat menghadap ke sutrah, maka hendaknya kamu mendekat. Dan jangan biarkan orang berlalu di hadapanmu. Jangan biarkan. Kalau ada yang mau lewat, cegah dia. Cegah dia, kata Nabi. Ya. Fa'in aba, kalau dia enggan, dia tetap mau lewat, bersikeras mau lewat, kata Nabi, faltuqatilhu, maka perangi dia. Nah, jangan sampai ada yang memahami perangi dia, bunuh dia. Tidak mungkin kan membunuh dalam solat. Nah, ini Pak, kalau kita paham hadis itu, iya, perangi dia maksudnya apa? Iya, tahan dia dengan kuat, bukan langsung siapkan senjata kemudian bunuh dia, ya enggak. Iya. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersama dia ada syaitan, kata Nabi SAW. Artinya yang mendorong dia melakukan hal tersebut, ya, adalah syaitan, atau pada dirinya ada salah satu sifat dari sifat kesyaitanan. Ini para jamaah sekalian. Jadi yang namanya memerangi bukan harus membunuh, bukan harus dengan senjata. Apalagi di zaman kita sekarang ini, Pak. Ya, di era modern sekarang ini, ya kan? Orang-orang kafir terkadang memerangi kaum muslimin bukan dengan senjata, tapi dengan pemikiran. Melalui media-media, dia rusak pola pikir anak-anak kaum muslimin. Dia sebarkan di situ pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang menyimpang. Ya, ketika anak kita tidak awasi ketika mereka memakai media, sembarang yang dia lihat. Yang banyak masuk di situ apa? Orang-orang kafir yang mereka memang ingin merusak kaum muslimin. Nah, inilah perangnya mereka kepada kita melalui media, Pak. Makanya anak-anak kita perlu awasi. Jangan sampai kita biarkan mereka pakai handphone sendirian. Kan sekarang ini handphone itu, ya, internet bisa kita akses kemana-mana, bisa kita lihat apa saja, kita bisa lihat di situ. Kalau tidak ada pengawasan kepada anak, naudzubillahi min dzalik. Orang-orang kafir, Pak, mereka memerangi kita dengan hal tersebut. Makanya kita umat Islam juga, ya, kita juga di dalamnya, ya, kita masukkan juga perkara-perkara yang baik, dakwah Islam, ya kan, ya, Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nah, supaya ada keseimbangan. Jangan sampai kita biarkan mereka saja yang memenuhi media-media sosial itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang memahami, ya, terkait dengan hadis ini, ya, para ulama mengingatkan, ya, para ulama mengingatkan, jangan sampai ada yang memahami Islam itu agama yang suka perang, suka bunuh membunuh. Ndak, agama Islam agama damai, Islam agama cinta, Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Sesuai dengan namanya Islam, ya kan, yang menebarkan keselamatan. Islam itu kan artinya selamat. Yang masuk Islam dia selamat, ya. Dan Islam paling pandai menjaga orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka jaga, mereka berikan hak-haknya masing-masing. Subhanallah, tidak ada agama yang seperti ini keindahannya, detailnya di dalam membahas bukan antara hubungan hamba dengan Allah saja, tapi antara hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, ada adab-adabnya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama muslim dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, non muslim, orang-orang kafir. Ada adab-adabnya. Makanya kita tidak boleh menzolimi mereka, tetap berbuat adil kepada mereka, dan tidak, ya, memberikan gangguan kepada mereka, apalagi sampai menzolimi mereka.
Inilah keadilan agama kita itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya ini Nabi SAW mengucapkan hadits ini ya untuk kafir harbi. Makanya uqatilan nas, saya diperintahkan memerangi manusia. Manusia yang bagaimana? Kafir harbi. Ya, bukan orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Orang musyrikin, penyembah berhala yang memang kafir harbi, yang memang lebih dulu memerangi kaum muslimin. Ya, atau mereka yang menyerang kaum muslimin. Nah, kita kaum muslimin tentunya memberikan perlawanan kan, membela diri. Nah, namanya jihadul mudafa'ah, jihad mempertahankan diri, mempertahankan negara. Nah, ini jamaah sekalian, ada pembahasannya. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini dua syahadat yang tidak boleh pisah ini, ya kan? Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, keharusannya, konsekuensinya dia pun bersyahadat Muhammadar Rasulullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian beriman sama Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah. Benar syahadat kita la ilaha illallah, kalau benar pula syahadat kita Muhammadar Rasulullah. Nabi kita itu hamba Allah dan Nabi kita itu Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan risalah. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah kalau bukan melalui Rasulullah? Bagaimana caranya kita mau beribadah? Bagaimana caranya kita mau dekat kepada Allah? Bagaimana caranya kita mau sholat, zakat, puasa, haji, dan semua ibadah yang lainnya kecuali melalui Rasulullah SAW. Maka beliau menjadi perantara antara kita dengan Allah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat, beliau masih hamba. Makanya abdun wa rasulun, hamba dan utusan. Hamba, kata para ulama, abdun tidak boleh disembah, rasulun, beliau rasul, wajib untuk diikuti. Ini para jamaah, makanya bersikap kepada rasul itu pertengahan. Jangan sampai gulu berlebih-lebihan, akhirnya menyamakan derajat Nabi dengan Allah. Tidak boleh disamakan. Allah itu ilahun wahidun, satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak boleh diserikatkan walaupun kepada Nabi dan Rasul. Ini para jamaah sekalian. Maka beliau hamba, abdun, hamba Allah yang kita jadikan dan posisikan beliau sebagai hamba Allah, juga beribadah kepada Allah. Tapi jangan sampai dihinakan ya, jangan sampai dilecehkan. Kenapa? Beliau bukan sembarang hamba. Betul beliau hamba Allah sama dengan kita, tapi beliau dimuliakan dengan risalah. Beliau juga adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau wajib untuk kita ikuti. Tidak ada manusia di dunia ini yang kita ikuti mutlak, tidak boleh keluar kecuali beliau. Kalau orang lain, yang lain, siapapun dia, umara ataupun ulama, ya, kita ikuti sepanjang dia mengikuti Allah dan Rasulnya, ya kan? Kalau keluar dari jalan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang lebih kita kedepankan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan solat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Disebutkan oleh Nabi 3 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, solat, zakat. Di sini Nabi tidak sebut puasa dan haji. Kenapa tidak disebut puasa dan haji? Para ulama memberikan banyak penafsiran. Sebagian ada mengatakan bahwa ketika itu puasa dan haji belum diwajibkan, karena kan syariat Islam itu datang bertahap. Tidak sekaligus langsung 5 rukun Islam turun, tidak, bertahap. Nabi 13 tahun di Mekah, Pak, ya,
menyuruhkan tauhid saja. Nanti di tahun ke-10 kenabian baru solat diturunkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu di tahun ke-10. Jadi selama 10 tahun Nabi cuman ngajak manusia ucapin la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain, solat belum ada. Baru di tahun ke-10 kenabian baru turunlah kewajiban apa? Solat. Puasa kapan? Di tahun kedua Hijriyah, setelah Nabi hijrah, bukan di tahun kenabian ya. Jadi perlu dipahami, tahun itu di masa Islam dulu kan belum ada Hijriyah. Hijriyah itu dihitung nanti ketika Nabi berhijrah. Makanya disebut Hijriyah dari kata hijrah. Ya kan? Terhitung itu tahun Hijriyah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Berarti ketika fase Mekah, ketika Nabi di Mekah belum ada tahun. Masih dikenal dengan tahun kenabian. Tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ke-10 kenabian baru apa? Diturunkan syariat solat. Puasa itu nanti diwajibkan kapan? Di tahun kedua Hijriyah. Sebagian ulama menyebutkan kenapa Nabi tidak sebutkan solat dan haji, karena belum diwajibkan ketika itu. Ya, ada juga yang mengatakan, ya, sebagian ulama ada juga yang mengatakan maksudnya Nabi tidak sebut syariat puasa dan syariat haji. Kenapa? Karena kan puasa dan haji ini syariat yang ditetapkan oleh Allah, ada waktu-waktu khususnya. Ya kan? Puasa nanti di bulan Ramadan, haji nanti di bulan haji. Beda solat tiap waktu. Beda zakat yang penting terpenuhi haulnya sampai nisabnya, sampai haulnya wajib zakat mal. Ya kan? Wajib zakat mal. Ya, entah itu di bulan Muharram, entah itu di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, kapan terpenuhi nisab dan berlalu 1 tahun, maka wajib zakat. Ya kan? Walaupun banyak orang ngeluarin zakatnya di bulan Ramadan ya. Bedakan antara zakat fitri, zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah ya memang di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal perhitungan 1 tahun. Ketika harta kita cukup nisab, misalnya di bulan ini, bulan apa ini? Safar. Di bulan Safar tahun depan, maka wajib mengeluarkan zakat. Jangan tunggu Ramadan lagi, karena sudah lewat itu. Itu perhitungan zakat, Pak. Makanya Nabi tidak sebut puasa, Nabi tidak sebut haji, karena puasa dan haji syariatnya ditetapkan berdasarkan, ya, dijalankan berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan. Bulan Ramadan, puasa Ramadan. Di bulan haji baru menjalankan ibadah haji. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa kata Nabi? Kalau mereka sudah melakukan hal yang demikian, fa'in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan yang demikian, asamu minni, terjaga dari saya, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadits ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya al-hukmu bidh-dhawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Menghukumi orang itu sesuai dengan zahirnya saja. Perkara batin hati yang tahu cuman Allah. Makanya kan kita dilarang suudzon, Pak. Dilarang berburuk sangka. Ini kayaknya pura-pura masuk Islam ini. Tidak boleh sampai tegak hujah sama kita bahwasanya dia memang pura-pura masuk Islam. Tapi jangan praduga yang tidak benar. Iya, ini kayaknya masuk Islam karena pengen nikah ini. Tidak boleh. Dia ngucapin syahadat, entah dia mau nikah mau apa, terima itu. Zahirnya, batinnya serahkan sama Allah. Kita tidak diperintahkan untuk apa? Melihat isi hati manusia. Hukumi secara zahir saja. Makanya disebutkan dalam hadis, Pak, ketika sahabat Khalid ibnul Walid, ya, minta izin kepada Nabi, ya, untuk apa namanya, menyembelih seseorang yang menghina Nabi, ya.
yang ketika itu melakukan pelanggaran, na'am, maka Nabi melarang, la, jangan. Kata Nabi, la'allahu ayyakuna yusolli, barangkali dia masih sholat. Apa kata Khalid bin Walid? Ya Rasulullah, dia itu sholatnya pura-pura saja, dia itu cuman zahirnya saja ya Rasul. Kata Nabi apa? Inni lam umar anku wa an qulubin nas wala asyqa butunahum. Saya ini wahai Khalid, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek isi hati orang, dan saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk membelah dada orang kemudian melihat isi hatinya. Saya tidak diperintahkan itu. Saya diperintahkan melihat sesuai zahirnya saja. Makanya Nabi SAW kan tidak memerangi orang-orang munafikin. Orang munafikin itu bagaimana Pak? Dia nampakkan keislamannya, dia sembunyikan kekafirannya. Padahal orang kafir, tapi dia sembunyikan. Nabi SAW tidak perangi, bahkan Nabi larang. Kenapa? Al-hukum bil dzawahir. Yang menjadi hukum itu adalah yang zahir, yang nampak saja. Adapun perkara batin serahkan sama Allah. Kita tidak diperintahkan untuk mengurusi hati orang. Makanya Nabi SAW larang itu yang namanya su'udzon. Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya pembicaraan. Kalau tidak ada bukti, jangan berani menuduh-nuduh orang. Ya, kalau belum punya bukti jangan berani menuduh-nuduh orang. Kenapa? Pertanggungjawabannya itu yang berat, Pak. Pertanggungjawabannya itu yang berat. Kalau salah, kita yang mendapatkan dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perhatikan kata Nabi, kalau mereka sudah ucapkan, kalau sudah mereka melakukan yang diperintahkan oleh Allah, sudah terjaga darahnya, terjaga hartanya, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya begini, ada di dalam agama ini sebagian orang, kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, ada hukum kisos namanya. Kalau ditegakkan syariat Islam, makanya kan ada hukum kisos, an-nafsu bin nafs, jiwa dibayar dengan jiwa. Ya, di dalam Islam ada hukum rajam. Orang yang berzina sudah menikah dirajam hukumnya. Kalau ditegakkan syariat Islam, yang menegakkannya penguasa. Nah, kalau tidak ditegakkan syariat Islam, tidak boleh main hakim sendiri. Islam juga punya aturan. Iya. Kalau syariat Islam tidak ditegakkan, jangan menghukumi sendiri, tidak boleh. Iya. Itu manakala ditegakkan syariatul Islam. Nah, ini maksud Nabi, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah. Kemudian ditutup dengan Nabi mengatakan hisab perhitungannya diserahkan sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti memperhitungkan amal perbuatan manusia. Kalau baik amalannya dibalas dengan kebaikan, kalau buruk tentunya dibalas dengan keburukan sesuai dengan amal perbuatannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar debu, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar debu, maka dia akan pula melihat balasannya. Allah yang akan membalas, Allah yang akan membuat perhitungan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian hadis yang ke-8 ini ya, yang kita bisa bacakan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini ya. Semoga apa yang kita telah bacakan, apa yang telah kita dengarkan di malam hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman dan ketakwaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengamalkan kebenaran, menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan taufik olehnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.